Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya tadi editor dikagetkan oleh ban kok kempos gitu ya, ban belakang. Dicari paku nggak ada. Dan rupanya itu terjadi rembes samping. Untuk mengingatkan minggu kemarin motor penulis ganti ban ya. Ganti ban dengan Aspira Premium lagi, modelnya sudah gantinya di Planet Ban karena nggak tahu tempat lain yang menyediakan Aspira Premium. Tapi ada pemirsa yang ngasih tahu di Shop and Bike itu juga jual Aspira Premium dan juga Pirelli. Itu mantap tuh, dua-duanya merupakan merek yang menurut penulis oke. Kalau pengen empuk mungkin ya Michelin, tapi kalau pengen kembangannya rata kayaknya dari Pirelli sama Aspira Premium ya. Di yang komentar juga ada yang ngomong Aspira sama Aspira Premium adalah merek yang berbeda. Aspira Premium, Aspira biasa itu nggak jelas, sementara yang Aspira Premium itu yang sip. Nah, bannya kempos. Padahal kalau dihitung-hitung ya cuma seminggu berapa gitu kan ya. Cuma dia di bawah 10 hari kayaknya. Bawah 10 hari ban wis betul-betul kempos. Agak keringet dingin juga karena pompanya pas lagi error. Dipakai pompa ngomos. Wis. Akhirnya diganjel pisang, ya syukurlah motor bisa dipakai jalan dengan kondisi ada anginnya. Terus ke pompa pinggir jalan ya ora tepak, kalau meterane belas wong nggak feeling, padahal ini ban yang cangannya keras, jadi ya untuk mengetahui keras enggaknya, pas enggaknya sulit. Beda dari ban motor Matic yang R14 yang tipis itu. Ini cangkangnya keras, bannya besar lebar, susah ngukurnya. Ya wis lah, moga-moga anginnya bisa bertahan. Tapi yang jelas anginnya cuma bertahan sampai ya kurang dari 10 hari. Di Planet Bannya editor dikasih warning, ini kalau nggak pakai cairan nanti bocor, kita nggak nanggung kalau rembes, kalau bocor tipis-tipis dari samping. Ya memang sih untuk ban NMAX ini ban belakang itu cukup cepat gemposnya ya. Kira-kira dulu itu mompanya 2 minggu sekali atau 1 bulan gitu, antara 2 minggu sampai 1 bulan sekali untuk ban belakang. Termasuk sering dulu mompa. Tapi kalau 10 hari sampai gembos, sampai kelihatan mata gitu, nah ini terlalu parah, nggak pernah alami. Jadi ya harusnya tanpa cairan nanti bocor pun itu yo gak secepat ini rembes. Kalau sampai secepat ini artinya ada yang salah pada teknis, entah masangnya, entah preparationnya, penyiapannya. Dan rasanya ini proses penyiapannya yang lemah. Karena dulu editor juga pakai cairan anti bocor yang ketika ganti itu sampai dicuci. Jadi di Planet Ban peleknya dicuci, dibersihkan betul-betul bersih, pakai sikat plastik, pakai kain gitu, bersihkan, wes bersih tuntas. Nah yang ini entah ya,
sempat sampai nggak diapa-apakan. Jadi dalam kondisi apa adanya, ada bercak-bercak bekasnya cairan anti bocornya itu mengerak gitu ya, itu sempat nggak akan dibersihkan sama sekali. Terus kayaknya orangnya kepikiran dibersihkan sedikit, tapi itu pun dengan sangat tergesa-gesa, tanpa air, langsung serampangan gitu ya, cepet-cepet deh, saset gitu. Dan kayaknya yang di pinggiran, terutama yang di tempatnya ban nempel itu, kerak-keraknya nggak dibersihkan ya, dibiarin. Mungkin sumber rembesnya sebagian besar dari situ. Ya mengecewakan sih ya, karena dulu di prosedurnya ada nyucinya juga, ada embernya disediakan, ember yang bisa masuk pelek besar termasuk peleknya NMAX. Tapi sekarang sama sekali nggak dicuci ya. Orangnya juga ngasih wanti-wanti. Ini kalau beli ban ini, harganya itu sudah termasuk cairan pengamannya. Jadi ngomongnya bukan anti bocor, tapi pengaman. Karena sepertinya memang nggak bisa dijadikan anti bocor untuk mereknya Planet Ban ini cairannya. Jadi diwanti-wanti harus pakai pengaman. Kalau nggak pakai pengaman, nggak dijamin nggak rembes ya. Nah, yang perlu dipertanyakan itu adalah apakah memang kalau pakai cairan anti bocornya, bukan cairan anti bocor, cairan pengamannya dari Planet Ban itu dijamin nggak rembes? Ya, itu pertanyaannya. Terus yang kedua adalah karena cairan anti bocor dari Planet Ban ini, cairan pengaman dari Planet Ban ini bermasalah. Jadi prioritas editor pertama nolak itu karena cairan pengaman dari Planet Ban itu tidak terpercaya. Yang kedua, terus banyak sekali testimoni buruk. Jadi banyak testimoni buruk yang dilaporkan oleh pemirsa, itu terutama adalah dari Planet Ban. Ketika ditanya mereknya apa, oh yang jual ban mas, ya wes Planet Ban berarti. Jadi banyak ya keluhan-keluhannya ya, selain dari nggak mampu mencegah bocor, terus juga bikin korosi pada velgnya. Katanya ada yang berlubang barangkali. Mungkin yang parah di Honda ya, karena di Honda itu kan ada kasus velgnya bocor ya, velg orisinil bocor, rembes. Dan ya rupanya pakai yang dari Planet Ban memperparah keadaan itu, bukan memperbaiki. Harga sudah termasuk cairan cairan pengaman. Ya wes, editor minta diskon. Harganya turun berapa? Turun 40.000 kalau nggak salah. Jadi cairan pengamannya harganya 40.000. Nah, ini ya jadi pertanyaan, apakah kalau memang editor terus memilih menggunakan cairan pengaman, kalau rembes bakal ditangani kah? Atau kalau misalnya rembes dalam hitungan 2 minggu sampai bannya bocor gitu, terus diomong, oh memang gitu normalnya, kan memang harus secara berkala dipompa gitu ya. Karena editor sendiri pengalaman pakai cairan nanti bocornya punya M-One itu 6 bulan nggak perlu dipompa. Ya memang angin berkurang, tapi tetap ya lama sekali, sampai lupa kapan terakhir pompa, sampai lupa itu wis kapan pompanya terakhir gitu ya.
Berarti lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan. Nah itu kan yang dicari ya, tekanan angin ban bisa kontak. Ya memang saat mompa tekanan ban itu jadi turun ya, pernah diamati turun sampai 25 gitu, 28 dari asalnya 33, tapi kan itu lumayan. Nah apakah kalau pakai cairan pengamannya dari Planet Ban bisa seperti itu? Apalagi kemudian banyak testimoni-testimoni yang negatif. Nah ini bikin Planet Ban itu bisnis utamanya kan sebenarnya dari ban ya. Kalau dari bisnis utamanya aja dikerjakan asal-asalan lah, ya kata-kata ban di Planet Ban itu jadi hilang. Kenapa juga ya di Planet Ban maksa harus pakai cairan pengaman, padahal banyak testimoni-testimoni negatif dari cairan pengaman tersebut. Bahkan ada yang sampai takut menggunakan cairan pengaman, merek pengamannya dari Planet Ban. Padahal yang namanya cairan pengaman itu beda-beda, beda merek ya, beda karakter. Editor sendiri ya wis ngerti nih MO nih dipakai puas ya wis. Ada memang kelemahan, lubang anginnya jadi buntu, tapi dibanding keuntungannya itu adalah masalah sepele. Jadi wis karepe lah pentil jadi buntu, sing penting masalah lain beres, rela pentilnya jadi buntu. Di sisi lain juga perubahan prosedurnya itu ya yang memprihatinkan. Jadi yang namanya ya profesional yang fungsi utamanya itu adalah ganti ban, yang namanya perlakuan terhadap velg itu ya harusnya nggak sama lah dengan bengkel-bengkel lain. Kalau bisnis utamanya adalah ban, ya paling nggak perlakuannya terhadap velg, caranya masak ya ada beda dikit lah, ada nilai plusnya lah daripada yang bengkel biasa. Karena kan kalau nggak gitu ya mending di bengkel biasa aja. Apa bedanya? Karena harga lebih murah. Nyari di Planet Ban itu kan yang dicari servisnya, yang dicari lebihnya. Tapi ini nggak lebih, malah kurang. Rasanya juga kalau di bengkel biasa tahu velgnya itu banyak sisa cairan nanti bocor, ya dibersihkan dulu lah sesuai dengan pengetahuannya. Paling enggak ono niat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah ini di Carnoy, padahal kan ya sebagai profesional ya tahu lah efeknya cairan nanti bocor bagaimana. Ya paling enggak ada usaha lah untuk membuat velgnya itu kondisinya prima, kondisinya baik, sehingga kalau dipasangi ban mengurangi rembes sih. Kayak di Carnoy ya mungkin kalau misalnya editor balik itu bakal ono garansi, tapi pasti disuruh menggunakan cairan pengaman yang sayangnya kualitasnya buruk. Entah apakah dari petinggi-petingginya, dari pemilik, dari CEO-nya Planet Ban itu tahu bahwa cairan yang mereka tawarkan itu bermasalah. Harusnya ya, kalau memang inti bisnis utamanya itu adalah ban, ya mereka selalu menggunakan yang terbaik. Kalau mereka menggunakan produk yang busuk juga, produk yang jelek, ya kan menghancurkan toh ya. Dan rasanya namanya Planet Ban ini sudah hancur ya kalau untuk cairan anti bocornya.
Untuk oli itu sudah semi hancur. Memang ada yang ngaku, oh no problem, no problem, tapi yang ngomong jelek juga banyak. Karena ya memang klaimnya itu berlebihan. Klaim yang tanpa disertai pembuktian, tanpa disertai eksperimen dulu. Buat klaim seenaknya berdasarkan omong kosongnya dari penjual bahan olinya, misalnya. Dari penjual aditif olinya misalnya. Yang omong kosongnya cuma lisan tanpa ada pembuktian nyata. Dan pemilik dari Planet Ban-nya percaya aja sama omong kosongnya sales. Ya rasanya Planet Ban itu jadi bakal dijauhi karena apa? Karena produk-produk yang dijual itu banyak yang bermasalah. Mungkin mereka bener buat produk sendiri, tapi kalau produk buatan mereka sendiri nggak bagus ya hancur tuh namanya. Cukup banyak orang-orang yang kapok ke Planet Ban. Kapok karena layanan servis yang siap gitu ya, yang 60 menit selesai, Pak. 60 menit selesai. 60.000 bisa sip semua itu. Sekarang sudah nggak pernah lihat loh yang melakukan hal itu. Dulu awal-awal banyak, tapi sekarang kok wis ketok mana ya? Mungkin sudah banyak korbannya. Jadi layanan Planet Ban kan yo menyebar ya. Sekarang juga ganti kampas rem. Tentu produknya bukan produk ternama, tapi produk mereka sendiri. Untuk ban juga mereka keluarkan merek mereka sendiri, yang kualitasnya kayak Yoko. Padahal ya konsumen Indonesia itu kalau untuk soal layanan, soal kualitas produk itu sensitif selama itu bukan soal motor. Kalau itu ban, kalau itu kampas rem, kritiknya lebih dalam, lebih pedas daripada kalau soal motor ya. Jadi kalau soal motor ada ini biasanya orang masih ya wes gak apa-apa gitu. Tapi kalau soal bannya kayak gini wes dicap wes. Ya editor sharing ini karena yuk aja sampai lah yang lain kena juga. Jadi misalnya ganti ban terus velgnya itu nggak diapa-apain, cuma dilepas langsung pasang lagi. Nah itu merupakan warning besar itu. Karena kalau yang beneran memperhatikan ditelok dhisik velgnya kondisinya opo. Rasanya kalau di bengkel luar banyak yang melakukan itu. Nah ini profesional ban, kondisi velgnya nggak ditelok, dibersihkan cuma asal-asalan. Jadi penulis bilang nggak dilihat karena pertama itu sampai dibiarkan loh. Wis harap dipasang, terus ada mekanik lain yang handle ya, terus dibersihkan dulu. Bersihkannya juga cepet-cepetan, nggak sampai sak menit. Padahal itu tanpa antrian, gak ada yang ngantri. Jadi ada yang ganti pelek juga, tapi wis gak mana wis. Editor yang terakhir ganti pelek di saat itu. Ya ada antrian, gak dilakukan apa-apa. Padahal dulu ya ada banyak antrian, ada satu orang yang sengaja ambil peleknya dibersihkan dulu. Nah itu wis sekarang enggak, ya wis bisa dibilang maltreatment. Ya untuk apa lah ganti ke Planet Ban, harga lebih tinggi tapi servis tidak lebih baik, malah bisa dibilang lebih buruk. Ya wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.